Mungkin saya geser ke Bang Aspar ya Bang. Mungkin kalau tadi nyebut ada 70% bank di global atau Indonesia masih digitalisasi, kayak Bank BRI termasuk yang udah start duluan nih ke arah kognitif enterprise atau kognitif bank gitu. Jadi kita tahu bahwa tadi Bang Aspar nyebut soal open API, nyebut soal AI dan segala macam untuk fraud. Berarti kayaknya kalau saya baca-baca dari tulisan rekan saya Mbak Lili itu BRI udah sampai level sana nih kayaknya nih ya. Jadi silakan Pak Kaspar untuk presentasi sedikit tentang apa sih contoh-contoh implementasi AI di Bank BRI. Karena patung saya sudah habis, silakan aja Mas. Langsung aja. Baik, terima kasih Mas Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semuanya. Izinkan saya coba presentasi sedikit tentang pengalaman kami di Bank Rakyat Indonesia. How do we win the race? Sebagai bank terbesar dan tersebar, maka risiko kita itu ada dua sebenarnya. Ada satu adalah risiko operasional yang cukup besar di seluruh Indonesia. Kedua adalah operational cost kita yang cukup tinggi begitu. Oleh sebab itu, boleh berikutnya Mas. Saya rasa di dalam pertandingan ini kita harus dan sudah pasti harus memilih menggunakan digitalisasi tadi begitu. Dan digital itu bukan IT gitu. Kalau IT itu beda dengan digital. Digital tadi di-fueled dengan big data dan tentunya yang the latest adalah kecerdasan buatan begitu. Jadi hari ini saya coba sharing 3 hal, kenapa, what-nya, dan juga how-nya begitu. Boleh berikutnya Mas? Saya rasa semua sepakat begitu. Di masa pandemi ini kita harus berubah begitu ya, behaviors-nya, khususnya jangan menjadi insan yang juniper begitu, julid, nyinyir, dan baper, karena semua orang bisa menjadi content creator sekarang ini, khususnya di masa pandemi ini, semua orang pegang smartphone-nya, semua orang pegang tabletnya begitu, heboh dengan berita-berita macam-macam gitu. Itu salah satu tantangan terbesar saya rasa sekarang ini, di mana banyak sekali hoax dan lain sebagainya tadi gitu. Namun yang pasti adalah, boleh berikutnya, kita di dunia perbankan juga terus berkompetisi di dalam memberikan layanan yang terbaik, sama seperti Netflix yang terus memberikan bagaimana original content tadi itu di-provide, diberikan dengan biaya yang semurah mungkin gitu, affordable mungkin begitu. Begitu juga dengan kami, misinya kami juga bagaimana bisa memberikan layanan yang paling terbaik dengan harga semurah mungkin ke seluruh customer kita di Indonesia. Dan boleh berikutnya, sejak 124 tahun yang lalu, kita sudah berhasil men-serve hampir 100 million customer, di 100 juta customer di seluruh Indonesia ini. Namun tentu, kalau kita melihat trennya sekarang ini, boleh berikutnya. Nah ini yang menarik, bagaimana Facebook berhasil meng-capture dalam waktu 15 tahun, 2,5 miliar populasi dunia, WhatsApp dalam 10 tahun, 1,5 miliar populasi dunia, tapi ada yang lebih keren lagi saat ini, namanya TikTok, dari negeri tirai bambu, berhasil mengakuisisi customer kurang dari 3 tahun, bisa 1,2, 1,3 miliar customer. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, 124 tahun, hanya 100 juta customer. Nah Bapak Ibu dari Silicon Valley sana dan dari Tiongkok berhasil mengakuisisi customer kurang dari beberapa tahun, 1,2 miliar tadi. Nah barang tentu isinya itu apa? Nah itu yang kita pelajarin, bagaimana mereka memfuel customer retention dan customer model tadi itu, customer acquisition model tadi, berbasis kecerdasan buatan begitu. Nah, kami juga sepakat kalau kita lihat landscape di industri keuangan, boleh berikutnya, kita sepakat dari 2018 bahwa arahnya akan tergeser kepada open API begitu, dan menggeser yang tadinya eksistensi branch-centric menjadi tidak relevan lagi. Dan kami sudah lihat juga dari beberapa metrik yang kelihatan dari beberapa survei, memang arahnya sudah pasti dan dari regulator juga memaksa kita untuk pindah ke arah open banking tadi begitu. Jadi di mana semuanya terhubung, terinterkoneksi dengan API. API bukan Asosiasi Pelawak Indonesia, tapi Application Programming Interface. Berikutnya, oleh sebab itu, di 2018, kami yang pertama mengajukan, kemarin itu Open API lisensi ke regulator, OJK dan BI, dan Alhamdulillah diberikan lisensi dari mereka. Dan per Agustus ini, uang yang lewat sini sudah 21-an triliun, fee-based income-nya sudah puluhan miliar, dan tahun lalu, inilah salah satu senjata rahasia kita, sudah tidak rahasia lagi, kenapa kita fee-based income-nya bisa double digit, yang pertama sekali dalam sejarah Bank Rakyat Indonesia. Begitu. Jadi yang dulunya pengen bekerja sama dengan kita, butuh waktu sekitar 2 bulan, sekarang tinggal beberapa jam saja sudah bisa integrasi, sama seperti mengintegrasikan diri dengan Google Maps. Begitu. Jadi nggak perlu ketemu IT-nya lagi, cukup tinggal pergi ke developer page-nya kita, dan barang tentu produk-produk kita harus ada trust-nya, dan kita sertifikasi terus,
berdasarkan sertifikasi internasional begitu. Berikutnya, nah saya rasa sepakat dari open banking tadi itu kita dapat mendapatkan banyak sekali unstructured data dari berbagai macam telemetrinya kita, dan inilah yang akan kita gunakan untuk menciptakan keunggulan-keunggulan dibandingkan kompetitor kita maupun peers kita tadi begitu. Boleh selanjutnya? Nah dari situ kami sejak 2017 kita sudah fokus pada 4 cortex di dalam fokus dari contextual risk management kami dari 2017. Yang pertama adalah bagaimana menciptakan credit scoring yang paripurna, bagaimana menciptakan fraud detection services yang terbaik, serta bagaimana menciptakan merchant assessment dan customer profiling yang paling presisi begitu. Nah, disinilah kami menciptakan keunggulan dibandingkan peer-peers yang lain, karena digitalisasi tadi fundamentalnya adalah kecerdasan buatan dan big data ini tadi begitu. Boleh berikutnya? Nah, sejak 2017 kita ada 2 fokus. Yang pertama adalah tentunya di mikro yang kekuatan kami, tapi ada satu lagi segmen yang kita pengen masukin sejak dulu, namanya ultra mikro begitu. Nah, kita menggunakan berbagai macam keunggulan kita, berbagai macam unstructured data untuk menciptakan model-model credit scoring, model-model underwriting, customer acquisitions, serta fraud detections, bagaimana sehingga data-data yang kita gunakan tadi dengan disiplin bisa bermanfaat nanti untuk produk yang kami provide ke customer kami begitu. Boleh berikutnya? Nah, kita masuk ke what-nya sekarang. Di dalam what-nya tadi, journey-nya tentu tidak sebentar. Boleh berikutnya. Yang kami lakukan sejak dulu adalah kita bagaimana memformulasikan, mengenhance kita punya critical capabilities di data science tadi, sehingga sejak 2017 kita memiliki banyak sekali data scientist dan berbagai macam data components di timnya kita begitu. Boleh berikutnya? Yang kita lakukan adalah bagaimana kita sekarang memiliki yang terbesar neural networks di bidang ultra microfinance dan di microfinance yang terus kita train dan terus kita deploy untuk men-serve berbagai macam API dari 4 cortex tadi ke berbagai macam produk-produk yang kami miliki di dalam Bank Rakyat Indonesia tadi begitu. Nah, tentu journey-nya berikutnya udah barang tentu kita rancang dari 2017 dulu. Alhamdulillah 2018 kita menjadi bank yang pertama yang memiliki ISO 27001 di bidang big data-nya kita. Kemudian alhamdulillah lagi 2019 kita diberikan rahmat dan berkah begitu, sehingga kita memenangkan waktu itu the best data impact awards yang pertama dari Indonesia saat itu di 2019 di New York begitu. Kemudian 2020 ini alhamdulillah lagi kita masih menjadi finalis di Data Impact Awards 2020, dan alhamdulillah kemarin kita berhasil menang di IDX, di Stock Exchange Indonesia, sebagai the best internal innovations dalam kategori tadi BRI Brain-nya tadi Bapak Ibu, untuk membantu mengakselerasi bisnis Bank Rakyat Indonesia. Dan tentu tim-timnya kita tadi dibantu oleh tim-tim yang lulusan dari Harvard, MIT, yang terus kita enhance kapabilitasnya untuk memberikan value yang lebih baik lagi di Bank Rakyat. Gitu. Boleh berikutnya? Jadi sejak 2017 banyak sekali yang kita introduce, yang kita bantu untuk mengakselerasi bisnisnya BRI, mulai dari credit scoring, sampai ke fraud detections, sampai ke recommendation engines, yang semuanya sekarang bermuara di namanya BRI Score tadi. Gitu. Jadi bagaimana kita men-scoring hampir 100-an juta customer kita tadi, semuanya bisa melihat skornya masing-masing tadi, sehingga sangat mudah melakukan upsell dan cross-sell dalam merekomendasikan produk dan services Bank Rakyat Indonesia yang presisi dan kontekstual kepada mereka. Begitu. Berikutnya, saya berikan contoh-contohnya dengan cepat saja berikutnya. Yang pertama, barang tentu adalah kita di industri trust ini, bagaimana kita berhasil terus mendorong sampai di edge, secara prediktif, mendeteksi fraud-fraud yang sebelum terjadi sudah kita determine, kemudian kita stop, kita disable kartunya, kemudian kita informasikan kepada customer-nya untuk mereka mengganti berbagai macam kredensialnya begitu. Berikutnya, tentunya kita juga merekomendasikan namanya early warning system sebelum customer tadi default, dia akan kita berikan kepada account officers-nya atau loan officers-nya supaya mendatangi customer-nya tadi sebelum betul-betulan default begitu. Berikutnya, kita juga banyak sekali merekomendasikan bagaimana menjadi agen BRI Link tadi. Ini kalau Gojek punya driver, kita punya agen banking yang sales volume-nya 2018 tadi itu 500-an triliun, 2019 tadi 700-an triliun, dan akhir tahun 2020 ini mudah-mudahan bisa 1.000 triliun, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini semua bagaimana kita mengkonversi customer BRI menjadi agen BRI Link tanpa perlu tatap muka tadi, begitu. Dengan menggunakan berbagai macam unstructured data. Berikutnya,
Nah, kita juga berhasil, alhamdulillah, diberikan keberkahan dan kemurahan, kelancaran. Bagaimana kita mentransform secara radikal gitu proses loan originasi yang tadinya butuh 2 minggu menjadi 2 hari, sekarang per 2019 tinggal 2 menit. So basically customer tinggal scan dia punya wajah, scan dia punya ID, that's it, money disbursed in less than 2 minutes begitu. Berikutnya, kita juga banyak menggunakan behavioral scoring yang kita stream datanya dari mobile apps-nya kita, sehingga kita bisa memberikan contextual recommendations dan fraud detection juga yang lebih presisi begitu. Terakhir, berikutnya, bagaimana kita terus menggunakan text mining juga untuk bisa mengkonversi bahasa-bahasa dari yang percakapan antara botnya kita supaya memperbaiki NPS-nya kita kepada customer service-nya kita. Berikutnya, boleh berikutnya, yang terakhir adalah bagaimana kita terus mengcluster customer-customer baru, merchant-merchant baru dari total customer yang bertransaksi di kita tadi, sehingga kita bisa mendapatkan pertumbuhan growth dari merchant yang lebih spesifik dan lebih unik begitu dibandingkan kompetitor yang lain. Boleh berikutnya. Setelah yang terakhir adalah kita berhasil menciptakan satu churn analysis untuk memprediksi mana satu orang customer tadi, khususnya yang high value net worth tadi, mana yang akan segera keluar, dan sebelum keluar dia akan sudah kita berikan berbagai macam upsell maupun cross sell maupun human approach yang langsung kepada mereka tadi begitu. Berikutnya, terakhir mungkin waktu saya sudah 10 menit. Nah, ini yang saya selalu seringkali sampaikan di industri kami ini, di perbankan ini memang sangat rigid dan sangat highly regulated. Tapi ada satu industri yang very highly regulated juga, namanya space industry begitu. 1 mikrometer saja salah bisa meledak roketnya dan rugi beratus-ratus juta dolar begitu. Nah, tapi ada satu inovasi yang terbaik. Dulu sebelum tahun 60-an sampai 80-an itu kalau mau menerbangkan spaceships ke luar angkasa itu butuh sekitar 2.000-an panel, semua astronot harus menghafalnya tadi gitu. Tapi somehow di tahun 2019 namanya SpaceX berhasil menciptakan digitalisasi tadi. So basically all panels tadi sudah didigitalkan sehingga astronot betul-betul sangat dimudahkan gitu. Semua customer journey-nya, customer experience-nya ada di touchscreen tadi, dan semuanya dibantu guided by kecerdasan buatan, sehingga meminimumkan resiko dan mengoptimalkan bisnis model baru. Sehingga pesawatnya, luar angkasa tadi bisa bolak-balik, menciptakan bisnis model baru dan profitabilitas yang baru. Hal itu yang sama juga kami apply di perbankan. Kami highly regulated, namun jika industri di space berhasil, apalagi kita di industri perbankan harus jauh lebih baik, jauh lebih berani dalam mengaplikasikan kecerdasan buatan tadi untuk memberikan berkah dan rahmat kepada seluruh customer kita di seluruh Indonesia. Mungkin demikian dari saya, Mas Wisnu. Semoga Bank Rakyat Indonesia terus berhasil memberikan produk-produk yang disukai dan menjadi rahmat dan berkah untuk seluruh rakyat Indonesia. Amin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaspar. Jadi kira-kira emang journey-nya gitu ya, open API, makin banyak data yang masuk, kemudian data itu diolah, dan akhirnya tadi insight dari soal customer, insight soal merchant, insight soal BRI-link itu semua dapat, sehingga banyak hal yang akhirnya insight-insight menarik yang akhirnya bisa dikembangkan oleh tim dari BRI gitu ya, Mas Kaspar ya. Betul sekali. Jadi lebih kontekstual. Pertanyaannya adalah bagaimana memberikan layanan yang kontekstual kepada customer kita, Pak. Oke, siap. Berarti juga tadi bicara soal space, udah punya satelit, mungkin siapa tahu nanti suatu hari kita bisa punya itu ya, satu space-nya BRI gitu ya. Amin, terima kasih. Amin. Oke, nanti kita banyak ngobrol lagi Pak Kaspar di diskusi panel.